Pas dibuka, ususnya udah hitam semua. Jadi ususnya itu sudah hitam semua karena tekanan urut tersebut. Anak itu habis makan rambutan. Bijinya dimakan kurang lebih 50 buah. Hah? Tapi yang berhasil dikeluarkan di IGD kurang lebih belasan. 13 tahun udah dinikahin sama ibunya. Terus pas saya tanyain, udah mens belum? Belum. IGD, instansi gawat darurat. Nah, orang kalau denger IGD tuh kesannya menyeramkan banget. Dan kita ngerasa bahwa yang masuk situ adalah orang-orang sakit yang perlu penanganan khusus atau lebih intensif. Nah, hari ini kita kedatangan salah satu dokter yang sudah bertahun-tahun bekerja di IGD dan sering membagikan storytelling di Instagram pribadinya. Nah, ada dokter Rifki atau yang biasa kita kenal dengan Dok Bucket. Bener ya, Dok Buckets ya ngomongnya. Halo dokter, selamat datang di sini. Kita akan podcast, kita akan ngobrol-ngobrol. Jadi dokter Rifki ini adalah dokter di IGD ya. Betul. IGD yang sudah bekerja selama 6 tahun di IGD yang sama di daerah Bogor. Dan pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang seru. Jadi stay tune karena kita akan dengerin nih cerita-cerita di IGD itu seperti apa. Ini kalau bayangin IGD aku tuh langsung kebayang sama drakor-drakor yang kayak Trauma Code atau yang dokter romantik. Kayak tuh heboh banget, begitu ada amit-amit ada kecelakaan tuh langsung heboh segala macam. Oke, nah sebelumnya aku pengen tanya dulu nih, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya. Dan sekarang nih aktivitasnya selain sibuk bekerja di IGD, ngapain lagi nih? Aku ngonten juga di IG, terus juga aku lagi bikin buku Kak. Wah, menarik. Kalau konten di IG tuh kan aku lihat seperti tidak ada mukanya Dokter Rifki ya. Banyaknya tulisan. Ini bakat terpendam apa gimana nih bisa nulis gini? Ya aku dari dulu suka nulis sih. Ya, lebih ke journaling sih sebenarnya. Oke, journaling ya. Dan cerita-cerita di di Instagram itu based on true story or? Ya, based on true story. 6 tahun jadi dokter standby di IGD berarti ya. Nah, gimana dok? Mungkin sekarang tuh perasaannya seperti apa? Kenapa bisa bertahan selama 6 tahun nih dok? Kenapa bisa sampai 6 tahun ya? Karena di IGD tuh aku ngerasa dihargain sebagai dokter yang pertama. Terus juga ya seneng aja karena memang tiap hari kan berbeda-beda orang yang masuk ke IGD kan. Terus juga di sana kita bisa memanfaatkan ilmu kita sebaik mungkin sebagai dokter gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya di IGD itu sangat melelahkan ya kalau bisa dibilang. Iya benar. Standby kan ya, jadi kayak kerja gitu. Ada pasien nggak ada pasien tetap standby gitu kan ya dok ya. Berarti itu memang dokter bekerja ini udah menjadi dokter kan ya. Maksudnya bukan ada mungkin ada keharusan untuk bekerja di IGD dulu gitu enggak kan ya? Enggak, ya. Emang bekerja di IGD ya? Oke. Nah, kalau di IGD itu boleh tahu nggak sih ini mungkin teman-teman yang mau jadi dokter juga ya, yang teman-teman SMA nonton nih. Pertama kan kita dokter umum dulu, habis itu kalau mau lanjut, kalau mau kerja di IGD kerja dulu. Nah, itu tuh sistemnya tuh shift-shiftan atau seperti apa sih dok? Kan ada yang jaga malam, jaga pagi. Jadi di IGD itu memang yang lumrah itu shift-shiftan ya. Jadi ada pagi, siang, malam, tergantung rumah sakitnya. Kalau di rumah sakit aku kebetulan kebagi jadi 2 shift, pagi dan malam. Jadi kita bekerja kita bekerja selama 12 jam. Tapi memang lumrahnya sih 8 jam biasanya. Cuman itu ya berbeda-beda lah di tiap rumah sakit. Terus juga di IGD itu ya memang nggak semua dokter itu mau bekerja di IGD karena pasiennya kan beda-beda. Ada yang memang lebih milih di klinik atau di tempat-tempat lain gitu ya. Tapi ya kalau saya sih lebih nyaman di IGD gitu. Oke. Iya. Nyamannya gimana ya dok? Gimana sih definisi nyaman menurut dokter? Karena di IGD itu ya setiap harinya kita menerima pasien yang berbeda-beda. Terus juga dopamin aktif terus kan. Jadi memang selalu semangat itu bawaannya, terus ya juga kasusnya berbeda-beda. Jadi memang kita selalu ilmunya juga update dan tersalurkan ke yang kasus yang berbeda-beda tersebut. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih dok, kalau satu shift itu ya dalam IGD itu apa aja sih dok? Ada dokter, terus suster, apa lagi dok? Jadi di IGD itu ada dokter, terus ada suster, perawat, terus juga ada
bagian laboratorium, Hmm. terus ada bagian radiologi, ada admission juga, terus ada security. Oh, itu berarti dalam satu shift tuh ada itu semua, Dok? Iya, betul. Malam pun berarti ada yang shift juga Iya, tuh, kayak betul. radiologi gitu-gitu, lab Iya. semua ada semua. Ada semua. Kan kalau IGD itu berarti kan instalasi gawat darurat, gitu ya. Darurat, ya. Nah, itu berarti kan orang-orang yang randomly dari mana Iya. perlu ngerasa pengobatan datang ke situ. Iya. Nah, semuanya berarti diterima di awal. Semuanya kita terima. Nah, ada nggak sih begitu diterima tuh apa sih, Dok? Boleh nggak jelasin tentang step-stepnya sampai Oke. akhirnya dia tuh boleh pulang Iya. atau harus rawat inap? Iya. Jadi kalau misalnya ada pasien nih masuk, yang pertama diterima sama security dulu, terus silakan turun. Nanti selanjutnya kita triase namanya. Jadi kita triase, kita periksa tanda-tanda vitalnya seperti tensi, terus juga nadi, terus juga laju nafas, laju nadi, saturasi, dan juga suhu gitu. Setelah itu nanti dikelompokkan tuh, ada triase hijau, kuning, dan merah. Oke. Terus nanti setelah itu mereka ke tempatnya masing-masing, misalnya hijau ya ke hijau, kuning ke kuning, merah ke merah. Habis itu kita periksa lagi sebagai dokter, kita periksa penyakitnya ke arah mana. Misalnya pasien masuk dengan sesak nafas. Wah, sesak nafas itu belum tentu suatu kegawat daruratan juga. Bisa juga dia sesek tapi ternyata tanda-tanda vitalnya normal, ternyata dari lambung gitu. Nah, nanti setelah kita kasih terapi setelah pemeriksaan tadi, kalau misalnya perlu dilakukan pemeriksaan lab atau laboratorium atau ronsen, nanti kita cek juga. Setelah itu kita evaluasi keluhannya. Kalau misalnya memang sudah perbaikan, biasanya kita sarankan untuk ke poliklinik jika triasenya triase hijau. Oke. Gitu. Kalau misalnya triase kuning, itu kemungkinan kita rawat, tapi setelah kita konsultasikan ke dokter spesialis. Jadi setelah pemeriksaannya selesai, semua datanya sudah ada, kita konsultasikan ke dokter spesialis. Nanti dokter spesialis yang memberikan terapi untuk di ruang rawat inap. Gitu. Terus juga kadang mereka bisa juga, oh ini kayaknya udah stabil, nggak perlu dirawat inap. Nanti sarankan saja ke poli saya gitu. Oh, bisa juga seperti itu. Oke. Iya. Oke, pernah nggak begitu lihat pasiennya langsung udah ini pulang aja nih nggak kenapa-napa? Nggak pernah sih. Nanti bisa dikomplain lagi. Oke, nah kalau lagi rame nih, Dok, nih ya, Iya. gimana cara nentuin yang mana yang lebih penting? Yang tadi balik lagi, tadi kan udah saya singgung tentang sistem triase ya. Jadi di IGD itu ada namanya sistem triase. Dulu waktu zaman perang itu dipakai sekali karena untuk menentukan Yang mana atau yang mengelompokkan yang mana yang perlu ditolong duluan dan mana yang bisa menunggu. Sistem triase ini dibagi menjadi 4. Triase merah yang paling gawat darurat, triase kuning yang gawat tapi mungkin tidak darurat atau sebaliknya yang darurat tapi mungkin gak gawat, dan yang terakhir triase hijau yang tidak gawat darurat. Dan hitam. Hitam itu biasanya pasien-pasien yang masuk tapi udah henti jantung, henti nadi. Oke. Gitu. Tapi kan kalau misalkan lagi rame gitu kan susah, Dok. Iya sih, emang, tapi tetap itu nanti yang hijau kita berarti kita persilahkan untuk menunggu. Yang Kalau semuanya hitam gimana, Dok? kalau semuanya hitam, waduh, langsung ya kita lihat lagi sih. Maksudnya kalau misalnya memang kematiannya sudah lama, ya kita langsung declare kalau misalnya memang kemungkinan ini sudah tidak ada dan kita lakukan pemeriksaan EKG untuk memastikan kematiannya. Oke. Oh, berarti kalau hitam tuh udah pasti Iya, udah nggak ada. Kemungkinan nggak ada. Berarti kalau semuanya merah, Dok? Wah, itu jangan sampai sih. Karena memang kalau semuanya merah ya dengan kondisi yang ada di IGD gitu ya, semuanya merah, gimana ya jawabnya ya. Kebetulan sih maksimal saya pernah megang 3 atau 4 merah gitu ya. Iya, nah itu gimana tuh, Dok? Jadi saya di IGD tidak bekerja sendiri kan, ada tim ya. Jadi memang sebisa mungkin kita melakukan pemeriksaan, terus juga kira-kira apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu, terapinya yang masuk apa untuk stabilisasi pasien. Yang penting itu stabilisasi sih. Selama pasiennya terapi sementara masuk, sudah agak stabil, kita bisa pindah ke pasien yang lain dan pasien yang lainnya lagi. Oke, nah boleh nggak aku diceritain nih, dokter kan juga bekerja di IGD yang di Bogor gitu ya. Ada nggak sih yang menarik mungkin cerita yang dokter kok, oh ternyata ada juga yang kayak gini ya gitu. Cerita yang seperti itu banyak sih sebenarnya, Kak. Jadi kalau misalnya tengah malam gitu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak gitu datang ke IGD, ternyata hidungnya mampet, Kak. Iya, ya kita tahu kan itu semua itu bukan gawat daruratan ya. Jadi dia pilek, baru
muncul tuh kayak sejam sebelum masuk rumah sakit, jam 1-an, jam 2 dia ke IGD katanya pilek. Terus mampet, dia minta untuk dilakukan penata laksanaan gitulah, berobat supaya pileknya Nggak cepet. mampet. Iya, nggak mampet lagi. Terus ya udah kita kasih obat-obatan dan kita edukasi juga kalau misalnya memang ini bukan suatu kegawat daruratan, nggak perlu khawatir, semuanya dalam batas normal. Nanti besok pagi bisa ke vaskes pertamanya atau ke klinik. Terus juga mungkin yang lain, oh ini ada juga Kak. Jadi waktu itu saya pernah ada perempuan masih anak 13 tahun datang ke IGD bersama ibunya berdua. Terus dia ngeluh nyeri perut bagian bawah. Saya periksa tidak ada tanda-tanda ke arah akut abdomen atau kegawat daruratan nyeri perut. Terus juga tanda-tanda vitalnya masih bagus, tapi memang dia nyeri. Akhirnya saya tanya-tanya, karena memang di IGD sendiri anamnesis atau tanya jawab yang tajam itu sudah menentukan 80% dari diagnosa itu. Oke. Ya. Jadi kita mau nggak mau kita gali terus, Bu ini anaknya kenapa? Iya nyeri perut dari kemarin, nyeri perutnya hebat. Terus juga dia keluhan lain nggak ada, buang air besar seperti biasa, mual muntah nggak ada, tapi perutnya melilit katanya. Oh gitu. Cuman kadang suka ada hunch dikit gitu lah ke kita gitu yang kayaknya harus nanya ini deh gitu. Padahal dia masih 13 tahun dan masih anak-anak, tapi saya nanya, belum nikah kan? Gitu kan. Pengen nanya aja sebenarnya, belum nikah kan? Oh udah, baru dinikahin sebulan yang lalu katanya. Waduh, 13 tahun udah dinikahin sama ibunya sebulan yang lalu. Terus pas saya tanyain, udah mens belum? Belum. Dia belum menstruasi dok. Belum menstruasi Kak. Maksudnya belum menstruasi, belum mulai menstruasi, atau bulan itu dia belum mens? Dia belum pernah menstruasi. Oke. Iya, jadi dia belum pernah menstruasi dan dia sudah dinikahkan sama laki-laki yang usianya 25 tahun. Terus akhirnya saya tanya, ini keluar darah nggak di bawah gitu kan, maaf. Iya. Oh, pas diperiksa ternyata dia mens pertama. Jadi itu adalah dysmenorrhea atau nggak nyaman karena menstruasi itu. Jadi dia menikah selama 1 bulan dan baru mens saat itu. Dan yang lebih parahnya lagi, sebelumnya dia udah dikasih suntik KB sama ibunya supaya dia nggak hamil. Itu mind blowing banget sih. Saya juga digini kayak, aduh, kok bisa begini? Akhirnya gimana dok itu? Saya tanya ibunya, Ibu kenapa dinikahkan? Kan masih muda, masih harus sekolah segala macem. Saya malu dok katanya. Malu kenapa? Soalnya pacarnya sering nginep di rumahnya. Lah ibu kan punya sapu, punya apa, tinggal diusir aja gitu kan. Udah dok, tetap balik lagi katanya. Lah kok gitu Bu, terus dinikahin? Iya. Lah emang ibu dulu nikah umur berapa? 15 tahun dok. Beda 2 tahun. Iya. Tapi tetap aja kan dulu ya itu ya. Iya. Terus sekarang kan kayak 13 tahun dan dia maksudnya belum akil balik ya Iya, berarti ya. iya, 15 tahun. Terus saya tanya lagi, emang di lingkungan ibu tuh perempuan nikah umur berapa? Banyak kok yang seumuran anak saya, ada 3 orang katanya. Bahkan ada yang hamil duluan juga, tetangga-tetangganya. Mind blowing sih. Iya. Dan itu kebetulan belum jauh dari kota besar ya. Iya benar, itu di daerah sana masih seperti itu. Oke. Ada lagi nggak dok? Selain itu, ada juga. Jadi ada anak usianya mungkin 15 tahunan nih, laki-laki. Waktu itu dia sama keluhannya nyeri perut. Nyeri perut. Ini laki-laki tapi? Laki-laki. Okay. Nyeri perut, tapi dia udah ke klinik ke rumah sakit lain sebelumnya. Jadi dia membawa rujukan. Rujukannya itu di situ ya akut abdomen aja gitu kan, maksudnya nyeri perut kegawatan gitu. Ternyata pas dilakukan pemeriksaan rectal tuse, jadi kita pada pasien-pasien nyeri perut yang memang perlu dilakukan itu kita lakukan. Jadi jari kita dimasukkan ke anusnya, terus diperiksa gitu kan. Pas diperiksa itu ada kayak benda gitu, agak mentok gitu kan di jarinya. Ternyata anak itu habis makan rambutan. Oke. Tapi makannya sama biji-bijinya. Bijinya dimakan kurang lebih 50 buah. Hah? Iya. 50 buah, kurang lebih 53 kalau nggak salah. 50-50-nya bijinya dimakan? Iya, jadi makan rambutan 50 banyak gitu. Pokoknya yang ditemukan biji rambutannya segituan, tapi yang berhasil dikeluarkan di IGD kurang lebih belasan, karena pas dicongkel gitu itu agak dalam, tapi kita masih bisa ngerasain kalau misalnya itu masih ada gitu di dalamnya. Nah setelah itu kita bingung dong, nih anak udah gede tapi masa nggak tahu makan rambutan itu harus dikupas dan bijinya harus dibuang gitu kan.
Jadi katanya dia itu tinggal di rumah itu lagi sendirian, orang tuanya pergi mungkin nggak tahu kerja nggak tahu kemana, dan dia kelaparan dan dia rambutan doang. Akhirnya dia makan rambutan itu dan dibawa tetangganya dari rumah untuk dilakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Yang didapatkan itu akhirnya harus menjalani evakuasi biji rambutan itu dari ruang operasi setelah dikonsultkan ke dokter spesialis bedah. Iya, itu berarti harus dibongkar semua dong ya? Kebetulan waktu itu kayaknya bisa ya perlu Disedot. ya pakai alat-alat lah dari bawah gitu, dibuka terus Disedot gitu ya? nggak disedot sih, dievakuasi gitu sih. Dan 50-50-nya dikeluarin berarti ya di situ Iya, ya? ada 53 kalau nggak salah. Ada lagi dok yang aneh? Yang aneh, oh ini juga Seru ya denger cerita ini ya? ada juga ibu hamil. Iya. Jadi di sana tuh masih banyak kayak dukun beranak gitu. Padahal bidan udah banyak banget kan, fasilitas kesehatan juga mudah dijangkau segala macam. Cuman di sana masih kolot sekali, jadi masih turun temurun lah pemikirannya. Jadi kalau kata orang tua harus seperti ini, mereka masih ngikutin gitu. Padahal waktu dulu kan memang mungkin fasilitas kesehatan sulit terjangkau, makanya mau nggak mau memanggil yang kita bilang namanya dukun beranak gitu. Dan di sana masih suka mijet-mijet urut-urut, apalagi bagian perut. Apalagi kalau misalnya katanya bayinya posisinya nggak bagus nih, dipijat. Oh ini kontraksinya dipijat. Padahal itu kan tanda-tanda mau melahirkan dan itu normal gitu. Tapi mereka malah bawa ke situ dan untuk melakukan pijat. Nah, si ibu ini diantar suaminya datang ke dukun beranak, dilakukan pemijatan. Nggak tahu sekeras apa pijatnya ya, karena ya setahu saya emang dia dibawa ke situ dan nggak lama, beberapa jam kemudian, 6 jam kemudian dibawa ke IGD kita dengan kondisi perutnya keras, kenceng, terus juga nyeri seluruh lapangan perut, dipegang sedikit aja dia udah teriak-teriak, tensinya sangat rendah, nadinya cepat sekali. Terus dan kita biasa di sana nanya, ibu sebelumnya kemana, bapak sebelumnya kemana? Ini dok sebelumnya ke Paraji, mereka bilang Paraji atau dukun beranak. Oh ke Paraji, diapain sama Parajinya? Diurut-urut. Oke, kita langsung memikirkan ini kemungkinan suatu kegawatan kebidanan, periksa lab, periksa segala macamnya. Terus abis itu kita konsultasikan ke dokter spesialis obgyn, dilakukan sesar sito atau darurat saat itu juga. Jadi pasiennya langsung kita stabilisasi, dipindahkan ke ruang operasi. Pas dibuka, ususnya udah hitam semua. Jadi ususnya itu sudah hitam semua karena tekanan urut tersebut. Kita nggak tahu itu sekeras apa dan seheboh apa urutnya, tapi udah jaringannya udah pada mati sih, udah gangren gitu. Jadi, sama tapi dua-duanya. Saat itu selain dilakukan operasi kebidanannya juga, akhirnya harus konsul di atas meja operasi ke dokter bedah juga untuk dilakukan pemotongan usus. Ya. Setelah itu ya pasiennya kita selesai masuk ICU. Gak lama memang di ICU ya umurnya nggak ada karena memang udah sangat gawat sekali sih. Anaknya juga nggak ada. Ya ini pelajaran-pelajaran juga lah ya dok ya. Jadi kalau misalkan emang kan kita udah mudah sekali dapat informasi ya dari media sosial gitu ya. Banyak-banyak belajar juga lah ya, dan banyak pengalaman-pengalaman kayak gini kan. Semoga juga teman-teman di rumah bisa belajar banyak ya. Ya, insya Allah semoga bermanfaat. Oke, itu kan tadi yang apa ya, yang lumayan ngeri-ngeri ya sebenarnya. Ada nggak sih dok yang kayak lucu nih, misalkan ternyata tuh dia ke situ cuman buat ngindarin pacarnya gitu, ada gak? Sebenarnya ini nggak tahu lucu atau enggak ya, tapi agak miris sih sebenarnya ya. Jadi ada pasien kejang-kejang terus dikasih obat juga, anehnya dikasih obat juga tetap kejang gitu. Akhirnya harus masuk lini lainnya lagi, obat lainnya, obat anti kejang. Habis itu tenang, habis itu kita sarankan rawat inap. Terus setelah dirawat inap masih kejang juga. Pas kita tanya ternyata memang kita tanya untuk pendekatan gitu kan, ternyata dia pura-pura kejangnya. Karena apa coba? Minum obat tuh dia? Enggak. Karena apa? dia mau dijodohkan sama orang tuanya. Oh, jadi pura-pura kejang. Pura-pura kejang. Tapi obatnya diminum nggak tuh dok? Yang dokter kasih? Disuntikin malah. Iya, supaya emang apa ya? Karena emang prosedurnya begitu kan? Iya, karena memang prosedurnya seperti itu dan memang dia yang kita terima memang kejang beneran. Pakai obat pun masih kejang. Kita juga bingung kan kayak ini orang kenapa? Tapi ternyata ada psikologisnya juga. Oh my god.
Gitu. Tapi itu kayaknya satu dari sekian banyak ya, kayak ribuan ya dokter punya cerita kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Iya kan? Oke, kejang-kejangnya dia itu berarti acting dok? Nah, selama di IGD, kejangnya itu teratur semuanya. Tangan, kaki, terus matanya mendelik ke atas. Pokoknya kayak bener-bener kejang. Dengan rangsang nyeri juga pasiennya tidak ada respon. Dengan pengobatan injeksi obat-obatan anti kejang yang pertama aja dia tidak merespon. Akhirnya setelah dilakukan injeksi yang kedua dengan obat yang lain, dia baru merespon. Dan dari awal seperti iya gitu, ini kejang gitu. Ini kok kayak emang kejang gitu, emang dia kejang, tapi ternyata malah dirawat inap dia baru cerita bahwa dia pura-pura gitu, dia pura-pura karena dia nggak mau dinikahkan oleh orang tuanya sama jodoh yang dipilihkan. Berarti dia belajar ya kejang itu gimana ya dok ya? Iya mungkin ya. Karena kan berarti kejang itu kan spesifik kan? Iya. Kayak, itu yang kayak matanya ke atas gitu kan Iya. dok ya? Terus tangannya semua kejang gitu kan ya dok ya? Tapi sebenarnya kejang itu banyak macamnya. Jadi ada yang kita lagi bengong gini, ini bengong gini aja. Ternyata itu kejang, namanya kejang absans. Jadi kejang yang bengong gini. Terus nanti dia tiba-tiba ngobrol lagi. Itu kejang absans. Atau yang sebelah doang, atau yang tangannya doang, atau yang kakinya doang. Jadi memang macam-macam. Kalau yang pura-pura itu? Udah heboh semuanya. Oh, Iya. berarti saat screening pertama sudah memenuhi syarat kejangnya itu Iya, berarti ya? betul. Iya. Dia memang dari awal memang ya kejang gitu. Kita masukkan triase merah. Loh, alat vitalnya? Tanda-tanda vitalnya juga nadinya cepet waktu itu, tapi tensi dan lain-lain normal. Oh, Karena pada oke. pasien kejang kadang juga normal semua sih, kecuali heart rate ya, mungkin heart rate meningkat, sama laju nafasnya juga meningkat. Nggak panas juga berarti dia? Enggak, kejang tanpa provokasi. Jadi bisa juga mungkin memang ada psikologisnya juga. Jadi saya pernah baca kalau misalnya bisa muncul gejala-gejala seperti kejang atau gejala-gejala lainnya ketika kita memang stres berat gitu. Itu memang ada medisnya gitu. Berarti mungkin awalnya beneran kejang, habis itu yang belakangnya dia ikutan kejang aja gitu ya dok? Iya. Yang ditiru yang ini ya. Oke. Nah tadi kan kalau misalkan yang dukun beranak itu kan Iya. berhubungan sama janin ya dok Iya. ya, kehamilan. Ada nggak sih dok kayak ini kan dokter mungkin bekerja di IGD Iya. yang masih kental juga dengan klinik-klinik. Nah itu ada nggak sih dok yang mungkin sebenarnya menyesatkan, Iya. tapi ada gitu dok? Jadi oke, banyak sih sebenarnya ya, apalagi di daerah tempat saya praktek, apalagi di daerah-daerah lain mungkin masih banyak sekali. Jadi pengobatan alternatif itu adalah lini pertama bagi mereka. Mereka ke sana dulu, baru kalau misalnya tambah parah, baru ke IGD. Waktu itu ada bayi usianya kurang lebih 9 bulan, 9 bulanan kalau nggak salah. Dia datang dengan sesak nafas berat, retraksi dadanya naik turun, dalam banget. Kulitnya udah nggak elastis, terus juga matanya udah cekung, celong gitu kan, pipinya udah kempot gitu. Ternyata setelah hasil pemeriksaan dia ini diare sudah 3 hari, demam, muntah-muntah juga. Tapi mereka malah ke dukun untuk dilakukan pengobatan. Apalah itu saya nggak ngerti ya, mungkin disembur atau diapakan. Nah setelah penurunan kesadaran baru dibawa ke IGD. Di IGD itu pas saya buka, ini jimat di sini. Di perutnya juga jimat. Jadi ada ya kayak baca-bacaan gitulah ya. Saya juga nggak paham ya. Jadi saya nggak ngerti. Pokoknya di laminating gitu, diplastikin, terus dikalungin dan dikasih tali warna hitam gitu. Terus saya bilang kalau misalnya ini kondisinya berat karena di bawah sudah dalam keadaan dehidrasi berat dan kemungkinan asidosis gitu. Selanjutnya kita lakukan terapi untuk cairannya, terus juga stabilisasi nafasnya dan pemeriksaan analisa gas darah. Dan kita konsultasikan ke dokter anak, disarankan masuk ruang ICU buat anak-anak. Tapi di IGD memang ya saya juga kadang suka sedih karena pasien-pasien seperti itu tuh datang ketika sudah terlambat dan kita udah semaksimal mungkin, tapi ya yang punya takdir kan bukan kita ya, kita hanya ikhtiar saja, keluarga juga ikhtiar. Nah, akhirnya ya memang tidak tertolong. Oke. Dok, aku pengen tanya juga dok, kalau yang kan aku banyak suka dengar cerita kalau misalkan nih ada orang perutnya besar, katanya disantet lah sama orang, kayaknya ke dokter, pas ke dokter enggak kok, ini enggak ada apa-apa. Itu sering nggak sih dok kayak gitu?
Kalau itu iya sih ada yang kayak gitu. Jadi rata-rata yang perutnya besar itu memang biasanya gangguan juga kan, ada gangguan liver mungkin juga, terus juga biasanya ada cairan di dalamnya atau ada hal-hal yang lainnya. Waktu itu ada ibu-ibu juga sih kayak gitu, setelah kita periksa lab, oh normal semua ya. Iya. Terus saya sampein ke keluarganya, ibu ini normal gitu kan, saya mau periksa ini lagi. Kenapa kita jelaskan seperti itu? Karena waktu itu pasiennya bayar tunai dan kebetulan dia kurang mampu. Jadi memang kita harus menjelaskan semuanya secara gamblang kan. Takutnya keberatan dan tidak mau diperiksa. Oh ya dok periksa aja katanya gitu. Nanti yang tanggung jawab ini teman-teman saya. Jadi dia memang gak ada keluarganya. Nah pas diperiksa, kita periksa lab secara berkala, ketahuan tuh ternyata albuminnya turun. Jadi dia ada akumulasi cairan di perutnya. Tapi sebelumnya dia bilang, dok ini mah kiriman ya gitu. Dok ini mah kayaknya ada yang gak suka gitu kan. Bentar bu, ini kita belum selesai di sini. Kita cari dulu penyebabnya gitu kan. Dan alhamdulillah ketemu sih penyebabnya karena albuminnya turun. Pernah nggak ketemu nggak dok? Ya ketemu sejauh ini sih alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Oke, kan ada tuh orang yang suka bolak-balik ke dokter. Iya. Dokter A katanya enggak apa-apa, dokter B enggak ini semua cek normal. Tapi begitu pulang ke rumah langsung heboh karena di rumah tuh ada jin gitu. Gak pernah sih. Gak pernah ya? Gak pernah. Oke. Di Instagram dokter kan juga ada yang membahas tentang GERD dan juga epilepsi. Tapi nggak dibawa langsung ke IGD. Nah, sebenarnya kondisi apa sih dok yang harus banget kita waspadai dan harus segera mungkin dibawa ke IGD? Jadi pada pasien-pasien dengan nyeri ulu hati, khususnya ulu hati di sini, khususnya ada riwayat merokok, terus juga punya komorbid seperti darah tinggi, diabetes, itu kalau bisa bawa ke IGD. Karena kenapa? Karena ada kemungkinan kalau misalnya dia terkena serangan jantung gitu. Karena biasanya ada chest discomfort atau dadanya nggak nyaman. Awalnya cuma seperti itu aja, tapi ternyata pas saya EKG, wah itu udah ST elevasi atau depresi gitu. Jadi ada gambaran EKG yang menunjukkan bahwa dia kemungkinan serangan. Padahal pasiennya biasa aja, tapi wah ini curiganya serangan nih. Yang tadinya triase hijau atau kuning, akhirnya kita harus pindahkan ke merah. Stabilisasi lagi. Soal misalnya yang tadi epilepsi ya. Kalau epilepsi sendiri, biasanya sih pasien-pasien yang patuh atau keluarga-keluarga yang patuh suka kontrol, mereka udah tahu tuh kapan harus dibawa ke IGD, kapan kejangnya bisa diobservasi di rumah. Iya. Tapi kalau misalnya memang sudah dari 10 atau 15 menit, terus juga kejangnya berulang, dengan obat-obatan tidak berhenti, nggak bisa masuk makan, ada penurunan kesadaran, kalau bisa langsung dibawa ke IGD. Ya, karena kita perlu observasi lebih lanjut. Nah kalau di IGD kan beragam banget ya dok ya, ini kalau dokter udah 6 tahun, mungkin nggak sedikit yang parah banget, bahkan ada yang sampai meninggal. Nah dokter sendiri tuh pernah shock sampai trauma nggak dok? Sejujurnya IGD itu tempat tempat antara kedua itu kan ya. Jadi beberapa kali memang saya burn out juga gitu. Kadang dengar yang lebih berat tuh sebenarnya kalau misalnya kita dimarahin, disalahin sama keluarga pasien atau pasiennya, atau mereka merasa ada yang kurang atau apa dan disampaikannya secara tidak baik gitu kan. Ya kita jadi agak baper gitu ya. Aduh gue salah apa ya gitu, kok bisa segitunya gitu. Padahal mungkin hal kecil aja. Seperti saya pernah diomelin gara-gara ada kucing gitu masuk lewat dan tiba-tiba keluarnya snap out gitu yang kayak ini kenapa ada kucing di sini, harusnya nggak ada gitu, nggak boleh, ini steril segala macam gitu. Banyak sih kayak misalnya breaking bad news sampai sekarang selama saya praktek di rumah sakit itu adalah hal yang paling berat sih. Apalagi kalau misalnya dia memang tiba-tiba sakit gitu, nggak pernah ada penyakit sebelumnya, terus kita harus nyampein ke keluarganya kalau misalnya ini anggota keluarga sudah tidak ada gitu. Itu masih berat ya sampai sekarang. Kalau dari awal jaga IGD ada nggak sih hal-hal yang mungkin nggak dokter expect? Yang nggak saya expect di IGD itu sebenarnya di koas kita udah biasa praktek di IGD kan. Terus habis itu internship juga di IGD. Tapi pas ketika kita bekerja di IGD, seakan-akan tuh semuanya tuh kok jadi semuanya ke gue gitu. Jadi ini aja, ini itu segala macam. Jadi nggak cuman ngurusin tentang penyakit aja, bahkan kadang kita ditanya tentang administrasi apa segala macam yang memang kita itu bukan
ranah kita gitu. Ya. Akhirnya ya kita sampaikan kalau misalnya masalah ini ditanyakan ke bagian depan. Saya mau menjelaskan tentang masalah medisnya aja gitu. Jadi memang ya macam-macam lah, macam-macam Macam-macam lah ngeliatin. Ya. Udah gitu kan mereka tuh pasiennya yang dalam keadaan yang kurang baik juga kan secara Iya, keluarga iya, karena iya. kan keluarga lagi sakit gitu kan. Betul, ya. Oke. Berarti kalau udah 6 tahun nih waktu pandemi juga di rumah sakit ya? Ya, di rumah sakit. Dari 2019 berarti ya? Iya. Wow, itu awal pandemi sampai pandemi selesai dokter berarti jaga IGD. Iya, saya jaga gede. Oke. Gimana dok itu dok? Kejadian huru-hara di IGD waktu itu? Itu sangat menarik sekali karena saya adalah dokter yang pertama kali menemukan pasien suspek COVID saat itu. Wow. Di rumah sakit saya. Oke. Jadi waktu itu saya lagi jaga malam tiba-tiba datang seorang wanita, terus dia keluhannya sesek batuk. Sebenarnya banyak pasien sesek batuk saat itu. Tapi yang tadi saya bilang, kita tuh di IGD suka ada kayak tiba-tiba yang kayaknya gue harus nanya ini deh. Iya. Ya, kayaknya saya harus nanya ini deh. Akhirnya saya tanya keluhannya sudah berapa lama? Sudah 3 hari. Terus habis itu seseknya 3 hari, batuknya 3 hari, terus juga dia ada pilek, ada demam tinggi selama 3 hari. Dan waktu itu ada pertanyaan yang wajib ditanyakan ketika COVID, yaitu riwayat berpergian sama kontak kan waktu itu. Saya tanya iseng aja, emang habis dari mana? Ada keluar negeri nggak? Oh iya, habis dari Taiwan katanya. Ngapain? Ketemu sama pacarnya baru pulang seminggu yang lalu. Waduh. Sedangkan waktu itu di rumah sakit saya alurnya belum jelas. Karena memang waktu itu masih baru dan memang di mana-mana juga belum jelas, bukan di rumah sakit saya aja. Saya bingung kan, ini harus diapain pasien COVID itu? Karena kita berperang dengan penyakit yang belum jelas. Belum kelihatan juga. Iya. Ya kita tetap lakukan penata laksana untuk sesaknya, oksigenasi segala macam, pemberian obat-obatan, terus juga kita ronsen. Cuman APD belum ada waktu itu. Jadi ya kita berdoa dengan masker saja dan sarung tangan. Terus saya langsung konsultasi ke dokter spesialis paru. Alhamdulillah langsung diangkat jam 3 pagi. Dia bilang, waduh ini kayaknya ke arah sana. Tapi kita nggak punya antigen, kita nggak punya PCR, kita nggak bisa membuktikan kalau misalnya ini memang COVID. Sedangkan semuanya riwayatnya sudah terpenuhi dan gejalanya pun sudah terpenuhi. Kalau gitu gimana dok? Ya udah rujuk aja. Rujuk lah, kita cari rujukan. Susah banget semua nyari rujukan. Kita cari rujukan. Terus sampai saya telepon sama direktur jam 5 pagi tuh, direktur, dokter nggak usah panik ya, ini saya kirim alurnya seperti apa, nanti dokter baca aja. Hanya saya baca dan memang ya waktu itu belum ada ruangan COVID-nya juga. Akhirnya pasien dirujuk dan dapat rujukan kalau nggak salah malamnya lagi deh, baru dapat rujukan. Oke, nah itu kan heboh banget ya dok, ya maksudnya kayak pas kritis, itu kan juga banyak semua kritis kan ya. Yang parah sih pas COVID itu saya pernah sehari yang meninggal itu 8. Iya, 8 pasien meninggal. Di IGD doang itu? Enggak, dirawat inap. Dirawat inap juga? Iya, kita pontang-panting sekali ya. Karena ya ini baru selesai, kita harus pindah lagi ke pasien yang lainnya, terus begitu terus. Oke. Apakah kondisi pas COVID itu adalah termasuk yang terberat selama dokter jadi dokter IGD? Saya kira seperti itu, tapi ternyata sampai sekarang masih berat. Karena nggak lama masuk kan langsung masalah COVID itu. Iya benar. Ya? Oke. Tapi sampai sekarang ternyata masih berat. Iya. Beratnya makin parah malah ya. Ternyata emang berat gitu. Ternyata emang berat ya jadi dokter ya. Iya. Oke. Kalau dokter bisa inget nih ya, dulu kan masa pandemi juga ada beberapa fase ya. Ada fase Delta. Iya. Virus-virusnya kan beda-beda. Iya. Yang mana yang paling berat? Delta ya? Iya, Delta paling berat. Berasa banget ya dok ya itu? Berasa banget, itu pasien datang berat-berat sekali keluhannya. Sesak nafas berat, saturasi turun, semuanya butuh oksigen. Itu yang tadi saya bilang yang meninggal segitu, itu pas Delta. Pas Delta ya? Iya. Oke, banyak yang nggak tertolong juga kan ya? Betul, iya. Itu penuh, rumah sakit penuh, IGD penuh, di mana-mana juga penuh. Sampai ya pasien masuk terus-terusan. Oke, iya benar-benar. Nah terakhir nih dok, ada nggak yang ingin dokter luruskan terkait IGD di rumah sakit? Atau pesan buat penonton agar paham tentang fungsi IGD di rumah sakit? Ada 2 nih berarti. Oke, yang pertama IGD itu adalah instalasi gawat darurat. Jadi pasien-pasien yang ke IGD itu adalah pasien yang gawat darurat. Bukan menurut pasiennya ya, menurut hasil pemeriksaan dokter. Jadi
Mereka jadi teman-teman mungkin ngerasa bahwa keluhannya itu gawat darurat makanya ke IGD, tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata tidak. Nah itu jadi stigma-stigma itu memang harus dikesampingkan dulu. Jadi kita serahkan baiknya kepada profesional dan dilakukan pemeriksaan dulu, baru dinyatakan bahwa ini gawat darurat atau tidak. Terus yang kedua, saya sebagai dokter selalu menempatkan pasien sebagai keluarga saya sendiri. Jadi saya tidak ada sama sekali mau mencelakai atau mencederai pasien gitu. Jadi saya niat membantu. Itu kadang gimana ya? Beberapa orang itu ngerasa kalau misalnya kok diginiin, kok digituin, kok nggak diapa-apain gitu. Padahal kita udah melakukan tindakan-tindakan yang memang diperlukan saat itu. Karena orang awam itu kadang mikir kalau misalnya belum diinfus belum diapa-apain. Padahal pasien kakinya bengkak, mukanya bengkak, tangannya bengkak, itu kelebihan cairan. Kita harus ngeluarin cairan. Jadi obat-obatan sudah masuk tapi belum diinfus. Dok, ini masa belum diapa-apain gitu. Jadi ya kita terapi pasien itu sesuai dengan penyakitnya dan keadaan saat itu. Dan satu pasien dengan pasien lainnya, walaupun penyakitnya sama, kondisinya belum tentu sama. Jadi obatnya juga belum tentu sama, tergantung penilaian kita di IGD. Jadi apapun yang kita lakukan sama, kita sebagai keluarga juga, sebagai dokter kita juga ikhtiar. Yang menentukan tetap yang Maha Kuasa yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan kita selalu berdoa untuk kesembuhan pasien-pasien kita. Thank you dokter. Thank you so much untuk waktunya, untuk pembahasannya juga. Semoga dokter terus bisa membantu banyak orang dan banyak teman-teman di sini yang abis dengar dokter Rifki bercerita, mungkin lebih ini ya, maksudnya mungkin pada takut kan ke IGD, bayar mahal atau segala macam, atau takut dokternya salah dan lain-lain. Tapi daripada nggak sama sekali, mendingan coba dulu aja ke IGD ya dok ya. Iya. Kalau gawat darurat ya. Oke, thank you dokter. Thank you Kak Grita.